Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kita redakan kebijakan kantor kita yang masih semi work from office. Maka meeting hari ini kita adakan secara daring melalui Zoom. Saya harap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat semua. Dalam meeting hari ini, saya rasa kita perlu membahas tentang menurunnya kolektibilitas kredit di kantor cabang kita. Hal ini penting menjadi perhatian kita karena termasuk dalam laporan performa kinerja kita ke kantor pusat. Terus saya remind kembali bahwa target yang ditentukan oleh kantor pusat mengenai NPL adalah di bawah 5%. Namun menurut data yang saya lihat, NPL di kantor cabang kita masih di atas 5%. Gimana menurut Bapak Ibu? Menurut saya, pembahasan kolektibilitas kredit ini memang sangat penting, Pak. Menurut data historis penyaluran kredit selama 2019 sampai dengan 2020 di kantor cabang kita, dari 334 kredit yang disalurkan kepada nasabah, sebanyak 69,2% termasuk kategori lancar, sementara 30,8% tidak lancar. Tentunya terhadap 30,8% kredit yang tidak lancar ini telah kami upayakan agar dapat diperkecil, sehingga dapat memenuhi kriteria non-performing loan di bawah 5% yang ditetapkan oleh kantor pusat. Salah satunya dengan screening awal dan penilaian menyeluruh terhadap calon nasabah sehingga dapat memperkecil kemungkinan pemberian kredit menjadi tidak lancar. Oleh karena itu, tim analis kredit kita sudah membuat analisa data terkait historis mengenai penyaluran kredit KPR di kantor cabang kita, di mana nantinya hasil analisa ini dapat digunakan sebagai upaya untuk mengantisipasi timbulnya kredit tidak lancar di masa mendatang. Jika diperkenankan, tim analis kredit kami akan mempresentasikan mengenai analisis mengenai hal tersebut, Pak. Baik, silakan. Baik, terima kasih Pak. Silakan untuk rekan-rekan tim analis kredit bisa dipresentasikan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan, Pak. Perkenankan saya Cantika untuk mempresent mengenai data historis terkait penyaluran kredit KPR di kantor cabang kita. Nah, seperti yang terlihat di layar, kategori pertama yang akan kita analisa adalah jumlah pinjaman yang diajukan oleh debitur. Seperti yang kita lihat, dari total 478 debitur, mayoritas debitur ini mengajukan pinjaman dari range 65.000 sampai 145.000 US dollar, sekitar 56,3% dari debitur ini. Kemudian jumlah pinjaman kedua terbesar sekitar range 146.000 sampai 226.000 US dollar. Kisaran persentasenya 25,7%. Untuk total pinjaman paling kecil yang diajukan oleh debitur sekitar 7,3%. Loan amount-nya nominalnya sekitar kurang dari 64.000 US dollar. Nah, beralih ke kategori kedua yaitu total income. Dari 478 debitur yang kita punya, kita membaginya menjadi 3 kategori total income. Yang pertama, dari total income 985 US dollar sampai 6.900 US dollar, sekitar 69,7%. Yang kategori yang kedua terbesar sekitar 6.900 sampai 12.900, 22,4%. Dan total income terbesar di atas dari 12.900, persentasenya memang kecil yaitu 7,9%. Selain dari 2 kategori tersebut, kita juga menganalisa dari beberapa kategori lainnya seperti misalkan gender. Dari 478 debitur yang mengajukan adalah paling banyak laki-laki 82% dan 18%-nya adalah perempuan. Dari status perkawinan 64%-nya sudah menikah, 35%-nya belum menikah. Itu merupakan kategori dari data yang akan kita analisis, Pak. Terhadap data ini, kami menggunakan metode CART atau Classification and Regression Tree dengan pengelompokan sesuai dengan total income dan loan amount. Oh, baik Pak. Tolong bisa dibantu jelaskan mengenai metode CART ini. Oke. Classification and Regression Tree merupakan salah satu metode atau algoritma dari teknik pohon keputusan. CART sendiri adalah suatu metode statistik non-parametrik yang dapat menggambarkan hubungan antara variabel response atau variabel dependent dengan satu atau lebih variabel prediktor atau variabel independennya.
Nah, kemudian model pohon yang dihasilkan bergantung pada skala variabel respons. Jika variabel respon data berbentuk kontinu, maka model pohon yang dihasilkan adalah regression trees. Sedangkan bila variabel respon mempunyai skala kategorik, maka pohon yang dihasilkan adalah classification tree. Chart sendiri mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan metode klasifikasi lainnya, yaitu hasilnya lebih mudah diinterpretasikan, lebih akurat, dan lebih cepat perhitungannya. Selain itu, chart juga bisa diterapkan untuk himpunan data yang mempunyai jumlah besar, variabel yang sangat banyak, dan dengan skala variabel campuran melalui prosedur pemilahan biner. Untuk penggunaan CRT ini apa pengerjaannya manual? Gimana rumusnya? Oke, jadi untuk chart ini perhitungannya menggunakan software KNIME, Pak, untuk mensimplifikasi proses dari analisis kami. Nah, untuk penerapannya sendiri, pohon keputusan dibentuk dengan menggunakan algoritma penyekatan rekursif secara biner atau binary recursive partitioning. Nah, pemilihan dilakukan untuk memilah data menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang masuk simpul kiri dan yang satu lagi adalah kelompok yang masuk simpul kanan. Pemilahan dilakukan pada tiap simpul sampai didapatkan suatu simpul terminal atau simpul akhirnya. Nah, variabel yang memilah pada simpul utama adalah variabel terpenting dalam menduga kelas dari amatan. Simpul utama atau root node itu dinotasikan sebagai T1 pada gambar ini. Sedangkan simpul T2, T3, T5, T7, dan T8 disebut simpul dalam atau internal nodes. Nah, kemudian simpul akhir yang juga disebut sebagai simpul terminal atau terminal nodes adalah T4, T6, T9, T10, T11, T12, dan 13. Di mana tidak terjadi lagi pemilahan di sini. Kedalaman pohon dihitung dimulai dari simpul utama atau T1 yang berada pada kedalaman 1, sedangkan T2 dan T3 berada pada kedalaman 2. Begitu seterusnya sampai simpul terminal T12 dan 13 yang berada pada kedalaman 5. Langkah-langkah penerapan algoritma chart adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilahan atau classifier. Sampel data learning yang masih bersifat heterogen digunakan untuk pembentukan pohon klasifikasi. Sampel tersebut akan dipilah berdasarkan aturan pemilahan dan kriteria yang istilahnya adalah goodness of split. Dan pemilihan pemilah tergantung pada jenis variabel responnya. Metode pemilihan pemilah menggunakan impurity measure merupakan pengukuran tingkat keheterogenan suatu kelas dari suatu simpul tertentu dalam pohon klasifikasi yang dapat membantu kita menentukan fungsi pemilah yang optimal. Beberapa fungsi impurity measures adalah seperti pada gambar berikut ini. Nah, di sini ada indeks Gini, ada indeks informasi, ada indeks drawing, ada indeks entropi. Kemudian yang kedua adalah penentuan simpul terminal. Suatu simpul T akan menjadi simpul terminal atau tidak akan dipilah kembali bila pada simpul T tidak terdapat penurunan keheterogenan secara berarti atau adanya batasan minimum N seperti hanya terdapat satu pengamatan pada tiap simpul anak. Kemudian yang terakhir adalah pemangkasan pohon klasifikasi. Bagian pohon yang kurang penting dilakukan pemangkasan sehingga didapatkan pohon klasifikasi yang optimal. Pemangkasan didasarkan pada suatu penilaian ukuran sebuah pohon itu tanpa mengorbankan kebaikan ketepatan melalui pengurangan simpul pohon sehingga dicapai ukuran pohon yang layak. Ukuran pemangkasan yang digunakan untuk memperoleh ukuran pohon yang layak tersebut adalah istilahnya cost complexity minimum. Akan tetapi semua hal tersebut telah kami proses melalui aplikasi KNIME, Pak, di mana menjadikan analisis menjadi sederhana dan mudah diinterpretasikan. Untuk variabel pemilihan atau classifier, kami memilih total income dan loan amount. Variabel tersebut dipilih sebagai pertimbangan sensitif terhadap lancar atau tidak lancarnya kredit yang diberikan. Data ini kemudian dianalisis secara prediktif dengan regression tree, sehingga didapat pengelompokan yang menggambarkan lancar dan tidak lancarnya kredit berdasarkan total income dan loan amount.
Dalam data ini terdapat satu data total income yang di luar kenormalan, yakni dengan nomor ID LP002317 sebesar 81.000. Maka data tersebut tidak diperhitungkan dalam analisa ini. Baik, terima kasih Pak Andra. Kemudian bagaimana dengan variabel yang lain? Menurut analisa kami, variabel lain tidak signifikan terhadap lancar atau tidak lancarnya kredit, Pak. Silakan dilanjutkan. Nah, kemudian metode analisis yang digunakan pada analisa sederhana kami ini adalah menggunakan analisis prediktif, Pak, untuk mengetahui karakteristik total income dan juga loan amount terhadap status lancar atau tidak lancarnya sebuah kredit. Nah, setelah kami analisa dan dilakukan pembahasan dari tim internal kami, didapatkan bahwa yang pertama, seperti yang terlihat di layar, sebanyak 100% dari debitur dengan total income antara 65.000 US dollar sampai dengan 81.000 US dollar itu 100%-nya tidak lancar. Dan hasil yang kedua, bahwa debitur dengan total income 17.300 US dollar sampai dengan 33.000 US dollar dengan pengajuan kredit antara 245 US dollar sampai dengan 363 US dollar itu 100% kreditnya tidak lancar. Dan yang terakhir hasil yang kami dapat bahwa debitur dengan total income 17.353 US dollar sampai dengan 33.000 US dollar dengan total pinjaman 481 US dollar sampai dengan 8.600 US dollar itu sekitar 66,67%-nya itu statusnya tidak lancar. Sekian Pak Kepala Cabang presentasinya. Perlu kami informasikan data yang disajikan adalah hasil prediktif analitik dan masih harus diolah secara preskriptif analitik untuk memutuskan atau mengambil suatu keputusan. Oke, berarti kesimpulannya kita sudah punya data 3 klaster aplikan yang kreditnya tidak lancar, begitu ya. Baik, tolong bisa dilakukan analisis lanjutannya segera agar dapat saya tentukan keputusannya. Pertama untuk menentukan persetujuan permohonan kredit. Siap Pak. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas laporan teman-teman semuanya. Dan ini meeting saya tutup. Saya tunggu laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.